padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan tetap memimpin, Tuhan mengurapi semuanya, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, selalu kami ingatkan bahwa doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara sekalian yang ingin kami menjawabnya, pertanyaan mengenai keimanan, silakan dikirimkan kepada kami, nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dicermati dari sisi firman Tuhan, sehingga kita tidak terseret oleh zaman yang membawa kepada kerusakan, tetapi kita tetap berada di jalan kebenaran Tuhan. Nah, hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah perenungan judulnya Pengucapan Syukur Bukti Keintiman. Pengucapan syukur adalah bukti keintiman. Ya. Kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 5, surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bunyinya demikian, firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini tentang pengucapan syukur, saudara. Ya. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa kebanyakan dari kita, pengertian dari banyak orang, yang namanya berdoa itu meminta. Mari kita berdoa, lalu minta. Mesti pengertiannya begitu kan. Berdoa itu 99% isinya meminta. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Isinya apa? Minta, saudara ya. Padahal berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa, semestinya isinya bukan hanya meminta, tetapi bisa banyak hal berkomunikasi itu. Bisa meminta, ya bisa mengucap syukur, ya bisa berterima kasih, bisa menyampaikan sanjungan, penyembahan, ya bisa. Nah, seperti itu. Nah, hanya pengertian kita kalau namanya berdoa itu pasti identik dengan meminta. Apakah itu salah? Tidak salah, saudara ya. Karena di surat Efesus dinyatakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Loh, jadi harus berdoa, harus minta kepada Tuhan supaya
kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Banyak hal yang bisa kita minta, bukan hanya hal-hal yang berupa kebendaan, bahkan juga keselamatan, perlindungan itu perlu kita minta kepada Tuhan, itu kan. Nah, hanya berkomunikasi itu sekali lagi sebetulnya bukan hanya meminta, tetapi kalau kita merenungkan hubungan paling intim atau paling akrab antar pribadi itu adalah ketika seseorang mengucap syukur, ketika seseorang berterima kasih. Ya, saya sering mengumpamakan, bayangkan kalau saudara menghadapi anak kita, saudara yang sudah punya anak, kalau ketemu sama orang tuanya isinya hanya minta melulu, wah itu juga nggak baik loh saudara, bisa membuat risih ya toh. Setiap ketemu lalu minta pak, belikan bakso pak, belikan ini itu pak, minta dukungan pak gitu. Nah tapi tidak pernah menyampaikan terima kasih, mengucap syukur atau membantu sesuatu, nah gitu loh. Padahal orang berkomunikasi itu paling seneng kalau mendengar kalimat apa yang bisa saya bantu. Itu paling seneng saudara-saudara sekalian ya. Nah, tadi dinyatakan bahwa hubungan paling akrab atau paling intim kepada seseorang itu adalah ketika seseorang mengucap syukur, menyampaikan terima kasih. Ada satu gambaran, saya pernah mengetahui sebuah kisah. Jadi begini, ada teman yang sedang tamasya ke Pantai Baron di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya tahu karena pernah ke sana beberapa kali. Di Pantai Baron itu ada di kiri kanannya batu besar, dan di dekat batu itu, batu yang kalau kita menghadap ke laut di sebelah kanan, itu sudah ada peringatan dan sudah menjadi buah bibir di sana. Selalu diingatkan, kalau berenang tidak boleh mendekat ke batu itu. Karena di bawah batu itu ada sebuah pusaran, dan pusaran itu sudah sering kali membawa orang yang berenang ke situ terseret pusaran itu ke bawah, nanti ditemukan sudah jadi mayat itu loh saudara ya. Nah, satu ketika ada rombongan yang ke sana, ada teman-teman yang datang ke sana. Lalu salah seorang gadis itu berenang mendekati batu itu. Nah, maka orang yang tahu, ada temannya yang tahu, wah ini tahu ini bahaya ini. Lalu dikejarlah. Nah, sungguh gadis itu ternyata hampir terseret di pusaran itu saudara ya, di pusaran bawah laut itu. Maka kemudian ditarik tangannya dan dibawa ke pinggir. Nah kemudian selamatlah gadis itu. Saya sekarang ingin menanyakan kepada saudara-saudara sekalian, menghayati menjadi gadis itu bagaimana rasanya? Berhutang nyawa kepada yang menolong. Ya, waduh, dia sudah membayangkan kalau tidak ada pertolongan dari sahabatnya yang mengejar dan menolong dia, sudah lewatlah dia. Nah, maka pengucapan terima kasih, bersyukur, dan berkomunikasi dengan orang yang menolong itu menjadi hubungan paling intim. Itu saudara ya, paling akrab. Karena apa? Waduh, sudah ini lain kali akan membawa oleh-oleh ke rumahnya atau memberikan bantuan apapun yang bisa dikerjakan. Karena apa? Berterima kasih sudah diselamatkan seperti itu. Nah, seharusnya seperti itulah pengucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara ya. Karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, untuk belajar dapat mengucap syukur ini, kembali lagi saya ingin mengajak saudara-saudara menghayati, bisakah hari ini kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Saya ingin mengajak saudara menghayati
saudara-saudara yang ada di Timur Tengah, di daerah Gaza sekarang ini. Sekali lagi, daerah Gaza sedang diperangi dan di bawah penguasaan musuh. Ceritanya seperti itu. Dibombardir terus, banyak kematian di sana, dan wilayah itu diblokade. Listrik, bahan makanan, air bersih, minuman, kemudian bahan bakar tidak boleh masuk di situ. Ya, coba ini, listrik, bahan makanan, air bersih, bahan bakar tidak boleh masuk di situ. Ini kan namanya menghadapi mati perlahan-lahan. Saudara membayangkan semacam itu, lalu saudara berada di sini dalam keadaan aman. Bisa mengucap syukur apa enggak? Itu loh. Kita bersyukur berada di tempat aman. Jadi bersyukur itu kalau bisa membayangkan keadaan kita ini jauh lebih baik dibanding dengan tempat-tempat lain atau orang-orang lain seperti itu. Itu orang baru bisa mengucap syukur. Lalu juga mengucap syukur itu, belajar mengucap syukur itu bisa mengingat perjuangan masa lalu atau mengingat hal-hal yang sudah lalu pada waktu masih berjuang dan masih dalam tanda petik sengsara begitu. Coba kalau mengingat pada waktu orang-orang yang setua saya, mengingat pada waktu perjuangan, dulu mencari pekerjaan, iya toh, sekolah, atau dulu masih memiliki hal-hal yang serba sedikit, ya toh, uang juga serba sedikit, rumah belum ada, apalagi perjuangan belum selesai, pekerjaan belum ada. Nah, lalu berjuang sana sini, makan aja utang. Loh, saya pernah mengalami semacam itu, saudara ya. Lalu saudara membayangkan sekarang sudah ada rumah, sudah ada kendaraan, sudah ada HP. Apalagi yang sudah memiliki keluarga, memiliki anak cucu. Kalau mengingat perjuangan zaman dulu, dapatkah saudara mengucap syukur? Nah, itulah pengucapan syukur, saudara ya. Jadi pengucapan syukur ini bahkan dikatakan dalam segala hal. Jadi bukan hanya pada saat senang saja. Loh saudara, kita yang mengalami sekarang kita bisa mengucap syukur kalau sedang apa? Kalau sedang gajian. Mengucap syukur kalau pangkat naik terus. Mengucap syukur laba banyak. Rezeki menumpuk. Tapi di tengah-tengah hal yang kurang menyenangkan, bisa nggak mengucap syukur di situ? Ya, seharusnya bisa. Karena hal yang kurang menyenangkan itu tidak mengurangi keharusan kita, kewajiban kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memelihara kita. Jadi kita itu mengucap syukur untuk hal-hal baik yang kita terima. Jadi kalau ada sedikit perjuangan, bukan berarti kita terus mengeluh. Nah, itu loh. Jadi mengucap syukur, nah ini pengalaman saya ingin menyampaikan pengalaman kepada saudara. Waktu kita belajar mengucap syukur, itu setidaknya damai sejahtera Tuhan menyusup dalam hati kita. Nah, gitu. Daripada mengeluh. Ya gitu. Kalau mengeluh, kalau mengeluh, apa yang kita keluhkan itu akan menjadi semakin berat. Coba aja. Ya, mengeluh karena perjuangan atau kesusahan apa itu, nanti kan malah terasa semakin berat. Tetapi kalau mengucap syukur kepada Tuhan, ada banyak kesaksian ketika mengucap syukur, pertolongan Tuhan datang. Tapi setidaknya begitu mengucap syukur, maka damai sejahtera itu menyusup dalam hati sanubari kita, dan setidaknya penampilan kita, tubuh kita, hidup kita itu menjadi lebih positif daripada keluhan. Karena itu, mari belajar mengucap syukur, saudara-saudara. Kita mengucap syukur ada dalam keadaan damai, bangsa dan negara kita, kota-kota kita
mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, mengucap syukur untuk keluarga yang baik, mengucap syukur untuk pekerjaan yang baik, untuk rezeki yang lancar, dan seterusnya. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan ya tadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan mengucap syukur. Bapa di surga, kami berterima kasih di dalam doa-doa kami. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk mengajukan banyak permintaan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami lupa mengucap syukur. Sekarang waktu yang baik ini, izinkan kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan, mengucap syukur untuk rezeki yang lancar, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, kesehatan, kekuatan, kebaikan, dan bahkan mengucap syukur untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan. Terbukti saat ini kami masih dapat datang dalam doa malam ini. Kami mengucap syukur bangsa dan negara kami tetap ada dalam keadaan damai, sekeliling kami dalam keadaan damai. Kami mengucap syukur untuk kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan, mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan terus kami mohon dan berharap kepada Tuhan, dengan pengucapan syukur ini Tuhan akan menambah-nambahkan hal-hal yang baik, sehingga kami semakin dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi banyak yang setia mengikutinya sudah. Kita mengawali hari dengan merasakan kehadiran Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mencari kunci-kunci kemenangan dalam hidup dan melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti dan memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.